Doa seorang ibu. Di pinggiran kota Yerusalem hiduplah keluarga Imran yang soleh. Dia sudah tua, demikian juga istrinya. Rambut mereka sedang memutih, badan pun sudah membul, mata sudah rapuh, badannya pun sudah lemah. Tenaganya sudah jauh berkurang, namun satu hal yang selalu mereka lakukan, belum juga ketulusan, yaitu anak. Melebihi suaminya. Istri Imran sangat merindukan seorang anak. Sejak masih muda ia mencipta keturunan. Anak yang menjadi buah mata tempat melimpahkan kasih sayang. Tapi sampai usia sudah bujur begini, segala doa siang dan malam belum juga dikabulkan Tuhan. Akan tapi istri Imran tidak putus asa. Segala usaha kepintaran manusia dicobanya. Banyak obat-obatan telah dilaksanakan, namun perempuan yang terus berangsur tua itu tidak juga mendapatkan tanda-tanda bahwa ia akan mempunyai anak. Keluarga Imran, sebagaimana Imran sendiri, adalah keluarga yang soleh. Dengaran dia kalau dengan unsur pasangan ini. Taat menjalankan syariat agama, takut dan takwa kepada Allah, tetap menjalankan ajaran-ajaran Musa. Asir. Bisa sih. Tuduk halusnya. Habisnya. Taat menjalankan syariat agama, takut dan takwa kepada Allah, tetap menjalankan ajaran-ajaran Musa, memuliakan kitab Taurat. Dahulu ayah Musa pun seorang bernama Imran juga, tetapi itu sekitar 1800 tahun yang lalu. Mudah. Jadi jaraknya antara Nabi dari jauh. kita dengan Nabi Muhammad. Kalau aku takut deh. Musa dan ayahnya serta ibunya Yukabat hidup di Mesir. Musa itulah yang membawa Bani Israel ke Palestina, meninggalkan bumi Mesir dan perbudakannya. Maka jika diusut-usut, keluarga Imran yang kita ceritakan ini memang ada hubungan dengan Nabi Musa. Bukan hanya hubungan agama, tapi juga pertalian darah. Berkat pemimpinan Nabi Musa itulah maka keluarga Imran yang kita ceritakan ini berada di kota Yerusalem. Pada masa itu yang menjadi pimpinan rohani di kalangan Israel yang soleh ialah Nabi Zakaria. Dia adalah pelayan dan guru agama pada rumah suci Baitul Maqdis yang juga belum mempunyai anak. Nabi Zakaria adalah kakak ipar Imran. Istri Zakaria bernama Hana adalah kakak istri Imran. Setelah segala usahanya untuk memperoleh anak tiada membawa hasil, semakin yakinlah istri Imran bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa yang dapat menolongnya. Hanya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Kepada Allah yang esa itulah ia harus minta anak. Hanya dialah yang dapat menolongnya. Bagi Allah yang Maha Pencipta tidak ada yang mustahil. Dengan kalimatnya pun kun, yang berarti jadilah, maka apa saja pun kehendak Allah terjadilah. Istri Imran lalu membulatkan seluruh tekad dan harapannya kepada keridhaan Allah. Siang malam ia bersujud memohon kepada Allah dengan seluruh jiwa dan raganya, dengan kekhusyukan seorang yang hanya menggantungkan harapan hidupnya kepada Allah. Istri Imran, ibu tua itu, memohon kepada Allah agar dia dikaruniai seorang anak yang jadi buah hati, buahnya kasih sayang. Ibu itu demikian khusyuknya, tidak mempedulikan dirinya lagi. Ia hanya memohon dan memohon, penuh semangat dan keyakinan. Selain memohon, ia pun bernazar. Ia berjanji kepada Allah
Apabila permohonannya dikabulkan Allah, maka anak itu akan diserahkannya ke rumah suci Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan dan penjaga rumah suci itu. Dan tidaklah sekali-kali ia dan keluarganya akan mengambil suatu keuntungan dari anak itu. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Doa istri Imran itu dikabulkan oleh Allah. Allah telah menjatuhkan pilihannya bahwa dari keturunan suami istri Imran akan lahir orang nabi besar kelak. Istri Imran pun mengandunglah. Dari hari ke hari perutnya semakin membesar. Segala tanda-tanda bagi seorang perempuan yang sedang hamil mulai dirasakannya. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sang janin dalam perutnya pun semakin besar. Tegaknya nabi tapi gerakan-gerakan kehidupan sudah mulai terasa. Alangkah bahagianya suami istri itu. Akan tetapi manusia hanya merencanakan, Tuhan juga menentukan. Selagi istrinya hamil tua, dalam usia yang semakin tua, Imran dipanggil Tuhan. Imran yang selama hidupnya mendapatkan anak tidak sempat mendengar tangisan bayi yang ditanggung istrinya. Maka tinggallah istri Imran sendirian, menunggu kelahiran anak mereka. Pada waktunya, bayi dalam kandungan janda Imran itu pun lahirlah. Tangis bayi yang nyaring merdu itu selain menimbulkan kegembiraan bagi ibunya, juga mengingatkannya kepada Allah, kepada ayah bayi yang telah berpulang ke hadirat Allah. Tetapi segera menjadi agak kecewalah janda Imran setelah mengetahui bahwa bayinya seorang perempuan. Maryam boleh. Padahal bayi yang diharapkannya adalah laki-laki, sebab sampai pada masa itu hanya laki-laki lah yang bertugas menjadi pelayan dan penjaga rumah suci Baitul Maqdis. Janda Imran itu menjadi agak bingung juga. Bukankah ia telah bernazar akan mempersembahkan anaknya ke Baitul Maqdis? Dan tidak akan mengambil keuntungan sedikit pun daripadanya. Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan perempuan. Aku menamainya Maryam. Padahal aku telah bernazar untuk menyerahkan seorang anak laki-laki untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Aku mohonkan baginya dan keturunannya perlindunganmu daripada setan yang terkutuk, seru janda Imran dalam doanya kepada Tuhan. Janda Imran itu bukannya hendak beringkar atas janjinya, tapi justru akan bertentangan dengan kebiasaan. Apakah Tuhan menerima putrinya yang dinamainya sendiri Maryam itu di rumah sucinya? Bukankah tenaga perempuan itu tidak sekuat tenaga laki-laki? Ibu Maryam memasrahkan kepada keputusan Tuhan semata. Tuhan lalu menurunkan wahyu kepada janda Imran itu bahwa putrinya telah diterima Allah untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis sebagai yang telah dinazarkan. Oke, sana kan? Minta makan dulu dulu. Baru matang. Saya. Tuhan lalu Allah lebih mengetahui, diwahyukan pula bahwa Allah akan mendidik Maryam dengan pendidikan yang sempurna. Allah telah menunjuk Nabi Zakaria, paman Maryam, sebagai pengawas dan pemeliharanya di Baitul Maqdis. Kok sama ya? Tapi kan lain Maryam kan namanya kan? Tapi kan itu Bini. Anak Bini yang dikawakan seorang pun tamar dalam kamarnya selain Zakaria di Baitul Maqdis tuh. Setelah menerima wahyu dari Tuhan, legalah hati janda Imran itu. Maka dengan hati yang tetap diserahkanlah Maryam ke Baitul Maqdis. Siapa namanya? Kita Zakaria tuh. Maryam berarti pengabdi Tuhan. Nama itu diberikan oleh ibunya sesuai dengan cita-cita ibunya, agar putrinya benar-benar menjadi pengabdi Tuhan. Doa dan harapan ibu Maryam itu kelak benar-benar terlaksana. Bukan hanya pengabdi, bahkan ia kelak akan melahirkan nabi besar bernama Al-Masih. Melahirkan dengan cara yang luar biasa pula, hingga kelahiran itu diibaratkan seperti penciptaan Adam, moyang semua manusia. Maryam ternyata bukan pula wanita biasa, ia adalah seorang wanita paling mulia di dunia. Makanya bahkan memiliki sifat nabiah karena ia menerima wahyu dari Allah. Ketika bayi Maryam diserahkan ibunya ke Baitul Maqdis,
Maka para ulama yang menjadi pengurus Masjid suci saling berebut. Bukan yang menempatkan apa gitu yang ngapung tuh. Padahal memang itu juga Agar dialah yang menjadi pengawas dan pemelihara Maryam, sehingga mereka mengadakan undian. Tapi sebenarnya bukan undian itu yang menentukan, sudah menjadi kehendak Allah. Zakaria lah yang menetapkannya menjadi pengasuh Maryam. Selain Zakaria yang seorang nabi yang beramat soleh, juga masih dari keluarga sendiri. Lagi pula Zakaria ini sampai sudah tua itu belum juga memperoleh anak. Padahal anak itu selalu dirindukannya. Maka dengan Maryam di bawah asuhannya, ia merasa seperti mempunyai anak sendiri. Bukankah Maryam itu adalah kemanakannya? Anak dilahirkan oleh adik istrinya, maka akan terjaminlah pengasuhan Maryam. Nabi Zakaria menempatkan Maryam di mihrabnya sendiri. Mihrab itu ialah sebuah kamar khusus untuk bersembahyang menurut ketentuan agama Musa. Maryam diasuh dan dibesarkannya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah Maryam itu anak kandungnya sendiri. Maryam pun dari tahun ke tahun tumbuh dengan sehat. Ia mendapat pendidikan dan pengawasan ketat dari Zakaria. Tidaklah pernah seorang lain pun yang dapat memasuki kamar Maryam. Segala keperluan Maryam diurus dan dilayani sendiri oleh Zakaria. Semangat buat dari. Nah, pernah di Baitul Maqdis. Maryam juga deh. Kita ingat namanya Maryam. Itu kan pada suatu hari datanglah janda Imran ke Baitul Maqdis. Flashback. Jadi nyambung gitu. Siapa ini ibunya? Nabi Zakaria semakin memperketat pengawasannya. Maryam dipisahkan dari keramaian sekelilingnya. Bergerak dia. Apalagi waktu itu masyarakat Israel sudah sangat parah keadaannya. Banyak di antara mereka yang meninggalkan ajaran Nabi Musa, mengubah-ubah kitab Taurat, membuat peraturan-peraturan agama sesuai dengan cocok buat mereka sendiri. Karena itulah Nabi Zakaria hati-hati sekali mendidik Maryam. Kamar Maryam hanya dapat dicapai dengan menaiki tangga, sedangkan tangga itu ada di dekat mihrab Nabi Zakaria. Maka tidaklah akan ada seorang manusia pun yang dapat mencapai Maryam tanpa lebih dahulu melalui Zakaria. Hubungan Zakaria dan Maryam menjadi sangat akrab. Mereka saling mencintai sebagaimana anak dengan bapak. Setiap hari Zakaria selalu datang menjenguk Maryam. Tidak pernah satu hari pun yang lewat tanpa ia menemui kemanakannya itu. Segala keperluan, makanan, minuman, pakaian, Zakaria lah yang mengurus. Tapi pada suatu hari, rasa kasih sayang sebagai orang tua kepada anak itu berubah menjadi rasa hormat dan takjub. Karena ternyata Maryam itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah manusia suci, wanita suci mulia. Apakah yang terjadi? Ketika Zakaria masuk, ia melihat di kamar Maryam terdapat buah-buahan. Padahal buah itu sedang tidak musim. Tentu saja Nabi Zakaria heran dari mana Maryam memperoleh buah durian itu, memperoleh buah-buahan dan makanan itu. Bukankah Maryam tidak pernah berhubungan dengan orang luar? Terdorong oleh rasa ingin tahunya, bertanyalah Zakaria, "Wahai Maryam, dari mana engkau mendapat ini?" Dari Allah, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan tidak berkira. Sahut Maryam. Mendengar jawaban Maryam itu, terdiamlah Nabi Zakaria. Sadarlah ia bahwa Maryam, kemanakan asuhannya itu adalah seorang suci. Keharuan dan kegembiraan lalu membunuh di hatinya. Lalu dipanjatkannya rasa syukur, segala pujian dan pujinya kepada Allah.
Sejak itu Zakaria tidak hanya sayang, tapi lebih dari itu ia menaruh hormat dan takjim kepada Maryam. Tuh, sekedar hormat aja, bukan disembah. Wanita suci mulia itu. Zakaria pun menanti dengan hati berdebar apakah yang akan terjadi dengan Maryam. Dia hanya menunggu, sebab hanya Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, makanan dan buah-buahan itu hampir setiap pagi sudah tersedia, tanpa ada manusia yang menyediakannya. Pada musim panas, ada juga buah-buahan musim dinginnya. Sebaliknya, pada musim dingin, ada buah-buahan musim panasnya. Padahal di seluruh negeri sudah tidak ada orang memakannya. Setelah menyaksikan pertumbuhan jasmani dan rohani Maryam, dan lagi setelah menyaksikan kesucian dan jawaban yang penuh iman dari Maryam, tatkala ditanya mengenai makanan itu, tersadarlah Nabi Zakaria. Inginlah ia mempunyai keturunan yang mulia seperti Maryam itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah seperti kata Maryam, Tuhan memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan tiada berkira. Kalau doa adik istrinya, yaitu ibu Maryam, dikabulkan Tuhan, kenapa pula Tuhan mesti menolak permohonannya? Maka dengan air mata berlinangan berserulah Nabi Zakaria, ya Tuhanku, berilah kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah pendengar permohonan. Selagi Zakaria bersembahyang di mihrabnya, menyerulah malaikat kepadanya, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau dengan Yahya yang akan membenarkan kalimah dari Allah dan akan menjadi pemimpin dan akan terpelihara, seorang nabi dari kaum yang soleh. Dengan ketakutan Zakaria lalu balas menyeru, bagaimanakah aku beroleh anak sedangkan aku sudah tua dan istriku mandul pula? Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya, seru malaikat itu pula. Nabi Zakaria lalu diberikan petunjuk baginya bila ia akan memperoleh anak. Malaikat menyuruh Nabi Zakaria tidak bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Selain itu, hendaklah ia mengingat Tuhan sebanyak-banyaknya, bertasbih pagi dan petang. Nabi Zakaria tentu saja sangat gembira mendengar berita itu. Masih dapat? Hah? Iya. Jadi, ya dah. Tiga, malaikat Jibril memberitahu, Maryam sekarang sudah menjadi remaja. Ia adalah seorang gadis yang paling suci dari semua perempuan di dunia. Kerjaannya hanyalah beribadah dan mensucikan diri dari hadapan Allah dalam rumah suci. Di bawah bimbingan dan pengawasan Nabi Zakaria. Pada suatu hari ketika ia sedang bertekun bertasbih di mihrabnya, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki di hadapannya. Maryam jadi ketakutan. Sekujur badannya gemetar. Ia takut sebab tidak pernah ia mendapat kunjungan laki-laki di rumah suci selain Zakaria. Disangkanya lelaki itu hendak berbuat tidak baik terhadap dirinya. Ia berusaha hendak melarikan diri dari kamarnya, tapi laki-laki itu menegurnya dengan suara lembut. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan kepada engkau bahwa engkau akan dapat satu kalimah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, anak Maryam, yang termulia di dunia dan di akhirat. Dan seorang dari mereka yang dihampirkan, kata laki-laki itu. Laki-laki itu ternyata bukan manusia biasa, ia adalah malaikat Jibril yang datang untuk memberitahukan bahwa Maryam akan memperoleh seorang anak, namanya Al-Masih Isa. Anak itu akan lahir dengan cara yang luar biasa. Ia tidak mempunyai bapa. Maryam akan mengandung Isa hanya atau kehendak Allah semata. Hanya atas kehendak Allah semata. Hanya dengan kalimahnya yang berbunyi kun, artinya jadilah, maka dia pun terjadi. Fayakun. Bergetarlah sekujur tubuh Maryam mendengar pemberitahuan itu. Bagaimanakah ia akan mengandung seorang anak, padahal ia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki? Apa pula pendapat orang luar nanti? Prasangka, apakah yang ditujukan orang kepadanya nanti? Bagaimanakah saya memperoleh seorang anak sedangkan tubuh saya tidak pernah disentuh laki-laki? Sedangkan saya bukanlah seorang perempuan yang nakal.
kata Maryam dengan tubuh mandi peluh. Malaikat Rohul Kudus itu lalu menjelaskan, demikian Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah akan berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Ini di surat Yasin ya. Benar? Mendengar kata-kata malaikat itu yang merupakan firman Allah, Maryam yang saleh dan suci itu hanya diam. Malaikat itu lalu melanjutkan keterangannya tentang anak yang akan dikandungnya itu kelak. Diberitahukan bahwa namanya adalah Isa Al-Masih. Ia akan berbicara dengan manusia dewasa selagi masih dalam buayan. Masih dalam buayan. Mereka halus nih, buaya digendong. Dan Allah akan mengajarinya Alkitab. Sehabis berbicara, malaikat itu pun gaiblah. Sadarlah Maryam apa yang akan terjadi dengan dirinya. Maryam termenung merenungkan arti kata malaikat yang barusan meninggalkannya. Memikirkan bahwa ia akan mengandung tanpa suami. Sangat menggoncangkan batinnya. Apa kata keluarganya nanti? Apa pula penilaian masyarakat terhadap dirinya nanti? Apakah orang akan mempercayai keterangannya? Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Maria merasakan sesuatu kelainan dalam tubuhnya. Sadarlah ia bahwa ia sedang mulai mengandung seorang bayi. Apa yang dikatakan malaikat itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Maria berpikir, lebih baiklah ia keluar dari Baitul Maqdis, sebab apa pula kata orang nanti kalau ia sampai hamil besar sedangkan ia tetap di rumah Bait Suci itu. Sedangkan dengan Zakaria gitu. Pada suatu hari keluarlah Maryam dari Baitul Maqdis, ditinggalkannya Yerusalem. Ia kembali ke desa kelahirannya, Anasirah namanya. Di sana ia memecilkan diri dalam sebuah rumah sederhana. Ia jarang sekali keluar dari rumah itu. Berbulan-bulan lamanya ia mengurung diri. Sementara kandungannya makin besar juga. Kaum kerabat dan penduduk desa menjauhi Maryam. Memang sangat sulit bagi Maryam untuk menjelaskan bayi dalam kandungannya itu. Mereka mengira tentulah Maryam telah berbuat dosa. Padahal keluarga Maryam terkenal sebagai keluarga yang baik dan soleh. Dalam kesedihan dan dipencilkan oleh kaum kerabat serta penduduk kampung halamannya, Maryam hanya dapat memohon kepada Allah. Maka dalam kesepiannya dan penderitaannya, ia lalu berkhalawat seorang diri, memuja dan memuji kebesaran Allah, memohon perlindungan, kesabaran, kekuatan batin, dan keteguhan iman dalam menghadapi segala cobaan dan penderitaan. Genaplah sudah 9 bulan Maryam mengandung. Selama itu pulalah ia menanggung bermacam-macam penderitaan dan hinaan dengan penuh ketabahan. Maka tatkala dirasakannya bayi dalam kandungannya sudah tiba waktunya akan lahir, Maryam pun lalu keluar dari rumahnya. Ia pergi membawa kakinya menyingkir jauh-jauh dari pandangan manusia. Biarlah ia melahirkan bayinya sendirian, tanpa bidan, tanpa kerabat yang akan menolongnya. Akhirnya sampailah pada sebuah padang pasir, di bawah pohon kurma harusnya. Itu aja. Hanya beberapa pohon kurma yang kering tumbuh di sana. Maria merasakan bahwa saatnya ia akan melahirkan bayinya seakan sudah tiba. Maryam lalu menyandarkan diri pada sebatang kurma. Rasa haus dan lapar menambah perihnya sekujur tubuh. Dibantu malaikatnya. Pada saat-saat bayinya akan lahir, tatkala kepedihan dan kesedihan mencapai puncaknya, berkatalah Maryam, "Ya Tuhanku, Maha Penyantun Engkau. Takdir apakah yang akan terjadi? Peristiwa apakah yang akan terjadi sesudah malam yang gelap ini?" Akhirnya dengan seizin Allah, bayi dalam kandungan Maryam pun lahirlah. Lahir dengan selamat dan dibidangi sendiri oleh ibunya. Namanya sudah ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu Isa, atau dalam bahasa Ibrani yaitu bahasa ibunya, Yesyu. Sedangkan Al-Masih merupakan gelar yang diberikan Allah kepadanya, yang artinya Raja Besar yang diurapi. Adapun nama Isa itu adalah nama Ibrani yang diarabkan. Seperti kita ketahui, bahasa Ibrani adalah bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun, yaitu bahasa Semit. Sedangkan orang Yunani menyebut Isa itu Yesus. Yesus. Kita pun mengetahui bahwa moyang Bani Israel Yahudi
yang berbahasa Ibrani itu bersaudara dengan Bani Ismail, bangsa Arab, yaitu Ishak dan Ismail. Keduanya putra Nabi Ibrahim dari ibu yang berbeda. Tempat Isa dilahirkan oleh gadis suci Maryam itu kemudian terkenal dengan nama Bethlehem. Nama itu terus hidup sampai sekarang. Bethlehem artinya tempat kelahiran. Habis dah. Baik, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, bisa dalam dewasa. Ngeri lah.